سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارف حكمتك، وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة السادسة عن عمر رضي الله تعالى عنه: حسن التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم، وحسن التدبير نصف المعيشة. Ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain, yaitu thalibal ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan membahas ukilan daripada sahabat Nabi, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwa kata Sayyidina Umar, husnut tawadud al mahabbati ilan nas nisful aqli. Sebaik-baiknya rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang adalah akhlak yang baik menurut Sayyidina Umar bin Khattab. Ilan nas, berbagus budi pekerti kepada manusia, nisful akli, itu separuh orang-orang yang berakal. Jadi kama ruya Ibnu Hibban. Jadi sebaliknya, kalau orang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada manusia, itu bisa dikatakan orang itu tidak mempunyai akal. Artinya sepelang, stres, gitu ya. Nikah cinta di sini dikatakan mudaroh, tawadud, ail mahabbati, dia mempunyai rasa cinta terhadap manusia, mempunyai rasa kasih sayang, tidak memiliki rasa kebencian. Makanya dikatakan setiap kita mempunyai kehidupan di alam dunia ini, ada orang yang benci terhadap kita, kita jangan lihat orang yang benci, tapi lihat sang penciptanya Allah, maka tidak akan rasa timbul rasa benci. Sebab kalau kita mempunyai rasa benci terhadap manusia,
Itu sama saja Pak, sama dengan. Meskipun dikatakan dalam keterangan kalau ada orang yang benci terhadap kita, kita balik benci, itu namanya sodako. Nah, kita mah jangan seperti itu. Biarpun dia benci 1000 benci terhadap kita, yang penting kita jangan benci sama itu orang. Nah, itu akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-mahabbatu, karena itu adalah akhlak yang mulia. Ilan nas nisful akli, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, oleh Imam Ibnu Hibban, oleh Imam Baihaqi, kata Nabi, mudaratun nas shadaqah, mempunyai sifat kesopanan, mempunyai sifat sopan terhadap manusia, itu adalah salah satu bentuk shadaqah. Jadi kita mempunyai sifat yang sopan terhadap manusia, itu salah satu shadaqah. Ditafsirkan oleh Ibnu Hajar, mulaqabatun nas bil qaul wal fi'li wa yusabu 'alaiha sawabus shadaqah. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Hajar, kesopanan yang disebut oleh Nabi yaitu bil qaul, dengan ucapan yang baik, gitu ya. Biarpun orang lain yang berkata kasar terhadap kita, kita jangan balik kasar. Nah, itu akan menjadikan ganjaran shadaqah terhadap kita, Pak. Dengan apa lagi? Dengan fi'li, dengan pegawaian, dengan kerja kita, gitu ya. Dengan adegan dohir kita terhadap orang lain, fi'li kita itu termasuk shadaqah terhadap orang lain. Karena kata Nabi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, ada 2 perkara yang tidak bisa mengungguli daripada 2 perkara ini. Apa? Yang pertama, an-naf'u lil muslimin, al-imanu billah, iman terhadap Allah, iman kepada Allah, wa naf'u lil muslimin, menjadi manfaat untuk sesama umat muslim. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Nah, inilah salah satu bentuk shadaqah. Jikalau kita belum sanggup bershadaqah seperti orang-orang lain di bulan ini, di bulan kemarin bershadaqah kepada yatim piatu, shadaqah menginfakkan harta kita untuk mushola di jalan Allah, kita belum mampu. Ini saja, dengan berbaik lisan, dengan berbaik akhlak budi pekerti ke sesama manusia, itu sudah diganjar, itu shadaqah, Pak. Gitu ya. Berbicara dengan yang baik-baik itu dengan satu rekan dengan kita, atasan kita, apalagi bawahan yang di bawah umur dengan kita, kita harus mengajarkan, Pak. Gitu ya. Itu sebaik-baiknya akhlak. Jangan menyentak. Wa yusabu 'alaiha sawabus shadaqah, maka itu akan dihitung ganjaran seperti ganjarannya orang yang bershadaqah. Karena ini diajarkan oleh Nabi, man mudaratihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yadamu ta'aman. Itu Nabi kepada siapapun, mau istrinya, mau anaknya, termasuk sahabat-sahabatnya, termasuk umatnya, jikalau dihidangkan makanan yang kebetulan makanan itu tidak enak, Pak, umpamanya terlalu asin, itu Nabi walayan haru, itu tidak diomelin, tidak tidak dicerek kanan lah, itu dicerek kanan oleh Nabi, gitu ya, tidak disentak, bahkan diajarkannya. Diriwayatkan ada satu orang rumah tangga sahabat ini, itu sahabat sedang dihidangkan oleh sang istri itu sayur. Kebetulan itu sayurnya itu terlalu asin. Nah, ini sahabat ini mengingat hadis Nabi itu yang mudawamati ta'aman, tidak pernah menyecaplak, tidak pernah ngomel terhadap makanan yang dihidangkan. Hanya sahabat ini merasa setelah dicicipi, kebetulan itu sayur yang disidangkan itu terlalu asin, Pak. Gitu ya. Gimana tanggapannya? Ngomong dengan sang istri, ini beri garam di mana? Di timur apa di barat? Di barat, Pak. Pindah, jangan beri garam di barat. Di barat terlalu asin. Belinya di belah timur aja. Padahal sama-sama garam. Yang namanya juga garam, namanya juga garam asin, Pak.
Artinya apa? Dia tidak mengomel gitu. Kan kalau ada makan pan urang gitu banyak asin seutik penyenah ayo kenapa sobda uyah ya sudah gitu Pak. Nah itu bukan bentuk akhlak Nabi gitu ya. Kalau mau kita pelan-pelan, karena kalau kita udah berdebat sama istri aja, nggak istri Pak Anan, nggak istri saya aja sama di rumah. Kalau diomelin makin Pak gitu ya. Nah diajarkannya, coba Neng, coba tuh ini sayur aja perasaan, nggak tahu lidah Abi yang terlalu asin, nggak tahu emang sayurnya yang asin gitu. Oh emang terlalu asin. Nah itu bentuk, jangan langsung diomelin. Nanti kalau langsung diomelin itu bisa langsung lebih bisa pas saya ada pangan gitu ya. Nena diajarkan dari dulu juga oleh Nabi, layan har, jangan diberi ruang untuk berdusta. Khadiman wala yadribu imro'atan. Nah jadi jangan juga nyentak terhadap orang-orang yang kebetulan kita seorang bos mempunyai pegawai. Nah, kalau pegawai kita itu kebetulan mengerjakan pekerjaan yang tidak diperintahkan oleh kita, la khadiman wala yadrib la yanhar. Jangan sekali-kali disentak. Jangan diomelin. Dinasehati, cukup dinasehati. Itu diajarkan oleh baginda Nabi. Wala yadribu imro'atan. Jangan sekali-kali memberikan pukulan fisik terhadap wanita, khususnya untuk istri kita. Itu diajarkan oleh Nabi. Jangan sejengkel-jengkelnya kita terhadap istri, jangan sampai ada siksaan gitu ya. Kalau zaman sekarang itu disebutnya di undang-undang tuh gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga KDRT gitu ya. Jangan gitu, udah ada undang-undangnya, undang dicabok dilaporkan pemajikan urang panan. Eta sah eta talak urang gitu ya. Waktu kekerasan dalam rumah tangga kan zaman sekarang udah main lapor aja Pak. Mana salah satu contohnya, mohon maaf sekarangnya ya, nggak kayak santri sekarang, nggak kayak santri dulu. Itu santri dulu Pak, diajarkan sama guru ngaji a, ba, ta, dia nggak lancar. Tapi ketika ngomong ja, dia nggak bisa ngomong ja. Sa, ja, sa, dipantek Pak, dipukul. Gimana tuh si santri takut? Enggak. Makin makin dia takut, makin ngerasa dia, emang tuh bisa ya, gitu ya. Emang gue ini nggak bisa. Memotivasi, emang ngadu itu anak, ngadu ke orang tuanya, tadi dipukul sama Pak Ustadz. Kenapa emang? Kata Pak Ustadz disuruh ja, Aceh nggak bisa, adanya sak aja. Tayo kemana tuh, gitu ya. Orang tuanya aja ngebela gurunya. Karena apa? Ingin anaknya pinter. Coba jangan zaman sekarang. Ada orang murid diomelin sama guru, umpamanya dipukul karena salah nih ya. Bukan nggak ada yang salah, ada salahnya. Ini dilaporin ke orang tuanya. Dipukul sama Pak Ustadz. Kenapa emang? Tadi nggak bisa ngomong dia gara-gara bangsa kata si Ustadz. Mukul anak aing sih. Aing laporkan. Dilaporin pas sekarang, guru sekarang mah. Gitu ya. Karena udah ditarik ke barokahan ilmu. Gitu ya. Cirinya min asrofis sa'ah, ilmu sedikit-sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmunya yang dicabut. Al-Qur'an masih ada, kitab masih ada, ambalaya orang-orang pada pintar. Apa yang disebut yang dicabut ilmu? Satu persatu ulama yang tawadhu, yang mengamalkan ilmunya yang sungguh-sungguh kepada Allah, itu dicabut oleh Allah. Dimeninggalkan, dicabut ruhnya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ciri-ciri tanda ilmu semakin sedikit gitu ya, tercipta kan ya. Kalau misalkan kita kan masang ini umpamanya GRC di atas plafon, kalau ada kita masang paku yang sempurna, ini pasti plafon bakal kuat. Tapi jajal Bapak cabut satu-satu, itu plafon nggak akan kuat. Adanya juga sisa paku-paku yang kecil, paling juga tahan 1 minggu, paling lama juga 1 bulan. Nah itu gambaran alam dunia sekarang Pak. Ulama-ulama besar sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diwafatkan oleh Allah.
tinggal kita yang bodoh-bodoh. Nah makanya terciptakan zaman sekarang tuh ada orang yang halimu masalah nasab, gitu ya. Nah, karena apa? Karena ulama-ulama alimnya sudah tidak ada, STG-nya ini udah kurang, akhirnya timbul orang-orang yang memang dia tidak mengkaji karena hal itu, gitu ya. Tidak mengetahui akan hal itu, berbicara lah di muka umum, viral, gitu ya. Nah inilah, jadi kembali, jadi kata Nabi, wala yadribu imro'atan, jangan sekali-kali kita memukul perempuan, terutama istri kita. Wal mudaratu hiya tarkud dunya. Nah, jadi ada lagi yang mentafsirkan yang dinamakan dengan mudarah hiya tarkud dunya, yaitu meninggalkan dunia li ajli din, untuk kepentingan agama. Contoh, kita dipanggil sama muadzin, hayya 'alas shalah. Sesibuk apapun pekerjaan kita di alam dunia, di kantor kah, di jalan kah, di di toko kah, dimanapun berada, kita tinggalkan dunia kita menuju agama kita, kepentingan agama, tandanya kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang yang disebut mudarah. Gitu ya, sibuk apapun kita sempatkan waktu kita, Pak. Karena kan kita diberi waktu, diberi diberi umur, bahkan diberi nafas sampai detik ini pun itu termasuk nikmat yang Allah berikan. Patut kita syukuri, gitu ya. Tidak lama Allah memintanya, Pak, hanya 5 waktu. Itu pun tidak sampai setengah jam. Dohor paling juga 5 menit, Pak Bandi, gitu ya. Nah, kesampingkan urusan dunia ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Nah, wa'aksul mudahana. Jangan seperti orang yang mudahana. Sebaliknya, dia mengementingkan dunia untuk meninggalkan agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Gitu ya. Mengementingkan dunia daripada agama. Apa ini? Dia meninggalkan agamanya demi kepentingan urusan dunia. Ada orang yang sawahnya di mana-mana panen 2 hektar, sehingga dia panen lagi tandur, gitu ya, sehari beres, Pak, 2 hektar, 2 antai deh ingin pemajikan, istrinya, gitu ya. Kok bisa beres? Aku tedohor asar ke maghrib te isya, gitu ya. Beres 2 hektar sendiri. Datanglah tempo hari, 2 hari, 3 hari, banjir itu sawah, beak kekeong. Gimana kata ini orang? Ya Allah, dosa naon kita yang ibu dosa tanggorak dia tuh sholat. Malah nanya-nanya dosa saha ya Allah. Ibu dosa kumaneh tuh sholat. Gitu ya. Nah, inilah untuk orang-orang yang kata Al-Mukarram Zainuddin MZT ya. Kalau ada orang yang lagi kesusahan, dia selama hidupnya ini nggak pernah sholat, apalagi ngaji. Datang ujian dari Allah, gua nih lagi diuji gimana? Ngikut ulangan juga enggak, diuji, gitu ya. Nah, inilah kembali. Jadi jangan wa'aksul mudahana, jangan jadi orang yang mudahana, mengementingkan dunianya, meninggalkan agama. Alhamdulillah, subhanallah. Karena kalau sudah orang yang istighol bid dunya, itu dia memang akan mendapatkan dunia, tapi akhirat dia tidak mendapatkan. Gitu. Tapi kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia pun akan kita dapat. Kalau orang yang mengejar dunia, Pak, cibles seperti orang yang mengejar bayang-bayang. Coba kita kejar itu bayang-bayang, atau nggak akan kita kejar. Kita jalan ikut jalan, kita lari ikut lari, itu bayang-bayang. Tapi kalau kita berbalik terhadap itu bayang-bayang, itu bayangan itu tidak ada pilihan selain mengikuti kita, itu gambaran dunia. Tinggalkan dunia, kesampingkan dunia ketika ada panggilan Allah. Jangan risau, rizki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jauh sebelum ruh kita ditempatkan di dalam jasad kita, rizki, jodoh, milik kita itu semua sudah beres diajari Allah Subhanahu wa taala. Kari-kari kita berusaha, berikhtiar dan berdoa. Itu ya. Inilah wa husnul mudarah an-nasi shadaqah. Yang seterusnya wa husnus su'al. Sebaik-baiknya pertanyaan kepada ulama,
yang baik-baik lil ulama'i kepada para ulama itu sama seperti nisful ilmi, separuhnya ilmu. Karena li'annal ilma yahsulu bihi, karena sesungguhnya hasilnya ilmu kita itu dengan bertanya. Gitu ya, contoh, jangan ngarang-ngarang. Ini mah ada di pengajian, ada di tempat majlis. Saya mau tanya Pak Ustadz apa? Sekarang telur berapa sih sekilo? Iya, nanya ke ilmu, gitu ya, nanya ke Pak Ustadz, gitu ya. Itu bukan sebagian daripada ilmu. Nah, misalkan yang sedang dipelajari itu sedang minggu ini tuh pelajaran toharo, artinya suci, bersuci. Dia bertanya, Pak Ustadz, apa sih itu bersuci? Dijawablah oleh si Ustadz itu. Kata si Ustadz, bersuci itu ialah untuk orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah, yang mau melaksanakan ibadah kepada Allah sebelumnya dia bersuci. Yang dinamakan dengan bersuci salah satunya yaitu berwudu. Berwudu itu harus menggunakan air yang mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu air yang suci terus mensucikan. Itu dijawab oleh Ustaz. Gitu ya, dikaji oleh kita. Air itu terbagi 3. Ada air mutlak, ada air mustakmal, dan ada air mutanajis. Awas. Gitu ya. Air mutlak itu mutlak boleh dipakai kita untuk wudu, untuk mandi halus, untuk mandi biasa, silahkan. Air mutlak. Ada lagi air mustakmal. Air mustakmal ini yaitu cepretan air wudu, air mandi kita nempel ke air yang kita gunakan. Kok bisa? Karena air yang kita gunakan itu kurang daripada 2 kulah. 2 kulah itu yaitu 1 hasta setengah. 1 hasta itu dari ujung jari ke ujung siku. 1 hasta berarti satu ini setengah. Persegi kotak itu termasuk 2 kulah. Pas 2 kulah. Nah, kalau lebih daripada itu lebih dari 2 kulah, boleh air yang kita gunakan itu, kopak yang kita gunakan itu boleh dikopok, Pak. Karena lebih daripada 2 kulah. Kalau kurang daripada 2 kulah, umpamanya kita berwudu pakai ember yang hitam kecil itu, Pak. Nah, itu gegabah kalau kita berwudu di itu. Sesudah kita siap di itu ember, menggunakan gayung, jangan dekat-dekat dengan ember yang kecil itu. Agak dijauhkan supaya apa? Menjaga cepretan air wudu kita tidak sampai ke ember tersebut. Kira-kira jelas tidak? Nah, supaya tidak mustakmal, gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan mustakmal. Ada lagi air mutanajis. Mutanajis itu istimalihi bil ma'il musamma tahirun. Nah, yang dinamakan dengan mutanajis yaitu air meskipun banyak ini airnya, tapi itu mutanajis, artinya ada barang bangkai di situ yang bisa merubah terhadap itu air, baik itu merubah secara warna. Contoh, kita ada kopak yang bisa dibilang lebih daripada 2 kulah. Itu di satu kopak itu ada bangkai tikus umpamanya. Dia rasanya tidak bau, dia aromanya tidak bau, rasanya tidak biasa-biasa saja, tapi airnya berubah. Nah, itu menjadi air mutanajis. Ada bangkai tikus, warna air itu tidak berubah, rasa tidak berubah, tapi baunya ada. Nah, itu sama mutanajis. Ada lagi umpamanya warnanya tidak berubah, aromanya tidak ada, tapi rasa daripada air itu bau karena si bangkai. Nah, itu sama mutanajis. Nah, kalau tidak ada tekstur yang ketiga tadi, itu boleh selama kita tidak gila. Tapi kalau kita gila, mending buang aja lah, gitu ya. Airnya itu kita kuras, kita buang bangkainya, gitu. Selesai. Itu menjadi air mutlak, jangan mutanajis. Nah, inilah. Jadi air yang bisa dipakai bersuci itu kata ulama memang ada 7, Pak, yang bisa dipakai bersuci air mutlak itu. Yang pertama ma'us sama, yang pertama air langit. Nah, air langit ketika hujan kita ditampak oleh kita dengan ember, dengan apapun itu boleh dipakai
hati-hati kalau kita menampak airnya itu dengan ember yang kecil, awas, jaga cepretan air kita jangan sampai kena ember yang kita tadak hujan tadi. Nah, Pak Ustadz, saya mah langsung aja lah. Kebetulan nih, saya lagi di musola, hujan, ada tuh saluran air tuh di musola kita kebetulan gitu, langsung berwudu di situ. Gimana hukumnya? Silakan. Selama kita yakin di atas genteng itu tidak ada barang najis. Kalau kita ragu ini di atas ada tai kucing apa enggak, ya jangan, mending ambil yang di toren aja lah, gitu ya. Nah, kembali lagi dari keyakinan kita. Nah, inilah yang pertama ma'us sama, yang kedua ma'ul bahr, yang kedua air sungai. Air sungai boleh itu dijadikan untuk bersuci, baik itu warnanya putih, warnanya kuning, apapun itu warnanya sungai, selama itu air sungai boleh dipakai bersuci. Oh Ustaz, di kampung saya sungai itu kuning airnya, boleh silakan. Bahkan seperti ini Pak, di dalam Fathul Muin dijelaskan, kita lagi tengah-tengah wudu, si kuning datang lewat umpamanya lagi bilang wudu, lagi ngomongin hukum, lewat sih, jangan langsung diterusin Pak, tunggu dia lewat dulu, tunggu lewat dulu, jangan ulah disiung deh, kurang panas, gitu, kau pernah disiung deh, wah, kanyaman jengkel lah sama, gitu ya. Nah, tunggu lewat dulu, itu kalau air sungai, karena air sungai itu kan alirannya sangat deras, dan tadi sedang berbicara air mengalir lebih daripada 2 bulan. Gitu ya. Wa ma'un nahri, apalagi air laut. Nah, umpamanya kita sedang rekreasi, mulai ke carita, ke pantai, itu kita melihat keindahan Allah dengan berkata subhanallah, boleh kita berwudu di air laut. Cuma berabe itu Pak. Saya pernah main ke carita, umpamanya saya langsung berwudu berabe itu Pak. Berabe panang wudu dicair atukan orang kalau wudu ombak datang, orang kegerahan wudu. Surut deui, aya deui atuh aja kira geus teh gitu ya. Dan lagi memang asin. Air asin itu beda Pak. Beda. Sari lemon kalau wudu beda Pak deh. Gitu ya. Tapi secara hukum boleh. Silakan berwudu bersuci menggunakan air laut. Wa ma'ul bihri, air sumur, boleh kita bersuci dengan air sumur. Wa ma'ul ain, air sumber. Wa ma'us salji, air di sini salji disebutkan bukan air yang didinginkan di dalam kulkas, bukan. Nah, ini dijelaskan oleh saya. Nah, al-musyamma tahirun, meskipun rupanya suci, umpamanya nih siang hari, tengah hari, panasnya luar biasa, mau sholat. Ini air di musola kerasanya sama kita ini airnya hangat, bahkan panas. Ini masukin dulu airnya ke dalam kulkas sampai dingin, buat dipakai wudhu. Nah, itu makruh. Jangan itu mau nambah kerjaan aja, mau wudhu ditambahin basuh es. Umpamanya misalnya ini makruh, jangan. Gitu ya. Ada lagi mau sholat subuh, dinginnya luar biasa, ngahanutkeun cai heula lah supaya rada hanut cenah ngalawudu. Itu makruh, tidak boleh, gitu ya. Yang ada di situ wa ma'ul ain, wa ma'ul barar, ada lagi yaitu air hujan buah. Air hujan buah di sini yaitu air salju. Kalau di luar negeri itu ya air salju, itu kita salju itu disiup oleh kita, tunggu mencair sampai jadi air, kita dipakai untuk bersuci, berwudu, boleh, silahkan. Nah, inilah para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan kata Sayyidina Umar bin Khattab, yang baik-baik ail ulama terhadap ulama itu sebagian daripada ilmu, karena tidak mungkin kita hasil ilmu kita kalau tidak ada soal tanya jawab, gitu ya. Makanya itu guru-guru kita sering ditanyakan kira-kira jelas apa tidak. Kalau tidak jelaskan dijelaskan lagi sampai paham. Nah, itu sebaik-baiknya ilmu. Dan ilmu itu Pak,
ahli ilmu meskipun dia diulangi beberapa kali itu dia tidak merasa bosan. Nah itu ciri-cirinya ahli ilmu. Tapi kalau dia merasa bosan, ini masih Ustaz minggu ini ngebahas pikir, minggu depan ngebahas pikir doi cina bosan. Nah itu bukan dikatakan ahli ilmu. Karena yang dinamakan dengan ahli ilmu meskipun diulang 1000 kali bahkan 20.000 kali dia tidak merasa bosan. Nah itu yang disebut dengan ahli ilmu. Wa husnul tadbiri ay ijra'il umur. Ijra'il umuri ala ilmi ta'aqub. Nah diteruskan oleh Sayyidina Umar, sebaik-baiknya melakukan seluruh perkara ala ilmi ta'aqub, yaitu mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nisful ma'isyah itu sebaik-baiknya separuhnya kehidupan di alam dunia. Wahia maksabul insani alladzi ya'ishu bisababihi. Karena kata Sayyidina Umar, ma'isyah disebut di sini mengetahui manusia alladzi ya'ishu bisababihi, dia bisa hidupnya di alam dunia ini merenungkan, mentafakkurkan manusia. Al-nisbul ma'isyah itu termasuk setengah daripada kehidupan. Kita tafakuran. Makanya selepas sholat subuh itu kalau kita beres seluruh aurat yang kita kerjakan, jangan dulu keluar di tempat sholat kita. Tunggu sampai tergelincirnya matahari kalau bisa. Jangan dilanjutkan tidur. Makanya itu kata ulama kan dimakruhkan kita kembali tidur selepas sholat subuh. Nah, itu al-alim al-alamah Abu Ya'uji Turtusi itu bertahun-tahun Pak, selepas sholat subuh beliau itu duduk iktikaf di dalam masjid, di dalam tempat sholat itu sampai tergelincirnya matahari, sampai terang. Apa yang dilakukan? Mentafakkurkan, gitu ya. Pencipta mimma inda fikih yakhruju min baini sulbi wa taro'i. Oh, ternyata ini manusia diciptakannya oleh Allah ini, yang itu mimma'in nutfah, dari air yang sangat hina. Apa? Min awwaluha nutfah wa akhiruha jifah. Itu yang dinamakan dengan manusia. Awal mula diciptakan ini manusia daripada air yang sangat hina. Bahkan dibandingkan dengan telur masih mahalan telur, Pak. Apa? Air mani. Air mani itu gak ada harganya, Pak. Coba Pak Anan jajal ya. Pak Anan punya telur 2 kilo dijual ke pasar, itu pasti ada yang beli, laku. Tapi jajal bibit unggul punya 2 ember misalnya, dijual tuh di pasar. Bibit unggul. Apa ada yang beli? Nggak ada. Gitu. Itulah karena awwaluha nutfah, air yang tidak ada harganya. Gitu ya. Mimma indafi yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Ternyata manusia ini diciptakan di air yang sangat hina. Di mana itu keluarnya air itu? Kata Al-Quran, mimma indafi yakhruju min baini sulbi, dari sendi-sendi. Bahkan ada yang mengatakan dari asar makanan yang kita makan itu tersalurkan melalui makanan itu sampai terciptanya mimma indafi, air mani itu. Makanya kita semua ini berasal dari saripati makanan. Makanya jangan aneh kalau ada orang yang putih luar biasa, mungkin bapaknya dulu suka susu, Pak. Itu terbuat dari asar susu. Ada orang yang hitam, waduh resep kopi pahit saya tahu mana? Itu salah saya tahu. Gitu ya. Resep kopi pahit. Ada orang yang berat luar biasa, resep apel kalau saya tahu. Gitu ya, terbuat dari asal saripati makanan. Ada yang suka apel, ada yang suka anggur. Itu dari saripati makanan. Terciptanya kita daripada rahim ibu kita masing-masing. Nah inilah, jadi mentafakkurkan manusia. Oh, ternyata ini manusia terciptanya mimma inda fi yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Terciptanya dari air mani yang sangat hina, wa akhiruha jifah, dan akhirnya pun itu tidak ada harganya.
tidak ada manfaatnya. Apa? Jifah, bangkai. Sesudah ruh ditarik oleh Allah, tinggal jasad, itu jasad udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan kerja, ngicepnya mesti bisa. Itu jasad kalau sudah ditinggalkan ruh. Karena apa namanya, di dalam diri kita ini ada 3 ruh kalau tidak salah. Yang pertama ruh sultaniyah. Ruh sultaniyah ini yang ada di lak-lakan. Nah inilah di tenggorokan kita. Ini puncaknya seluruh ruh. Kalau ruh ini sudah sampai sini, udah nggak bakal kejauh lagi depanan. Ngesterek koit, udah koma, gitu ya. Nah makanya untuk orang yang sakratul maut, gitu ya, jangan kita suruh Pak nyebut, ulah disebut-sebut. Gitu ya, diajarkan untuk kita kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan diajarkan kalau ada orang yang sakratul maut, supaya gampang sakratul mautnya, baca surat Yasin supaya mempermudahkan ketika sakratul maut. Karena puncaknya godaan itu si setan itu loh, masih menggoda meskipun udah sakratul maut. Dalam satu riwayat itu orang yang sakratul maut, kalau tidak ada ahli-ahli untuk mengajarkan kalimat tauhid, tidak ada yang mengajikan Yasin, tidak ada yang mengajikan Al-Quran, itu digoda Pak. Akan datang segerombolan orang-orang yang dipercayai waktu hidup di alam dunia, itu orang yang sakratul maut. Umpamanya ini orang pernah nyantri gitu ya, tapi ahli-ahlinya tidak ada yang datang waktu sakratul maut. Ada yang datang menyerupai gurunya. Itu gurunya itu mengatakan, Ceng, ternyata dulu itu abah yang ngajarin ke kamu itu untuk menyembah Allah itu salah. Ternyata yang benar itu menyembah kepada setan. Nah itu setan yang menyerupai gurunya. Kalau orang yang tidak diselamatkan oleh Allah pas sakaratul maut, na'udzubillah, keimanannya akan tergelincir. Makanya jangan jauh-jauh kalau ada orang yang lagi sakaratul maut, gitu ya. Salah satunya kalau orang yang sakaratul maut ingin dimudahkan ketika sakaratul mautnya, dikasih susu, disiwak, pakai siwak lagi, ulah pakai linggis panan, gerap payah sama, gitu ya. Pakai siwak, dibacakan Yasin, dibacakan tauhid, dan jangan jauh-jauh. Gitu. Yang sakaratul maut tadi. Bah, itu nyebut, udah tenang aja Pak, tenang. Warung yang ini mah aku bakal diurus, sawah yang ini bakal diurus, rumah yang ini bakal diisi, harap jadah sini dia Pak. Lain mimpin tauhid malah ngurus-ngurus perkara dunia, gitu ya. Nah inilah awwaluha nutfah wa akhiruha jifah. Manusia kalau sudah ditinggalkan oleh ruh, oleh jasad, itu sudah tidak ada manfaat. Yang kedua yaitu rauhan. Rauhan ini adanya di dada. Makanya ketika takbiratul ihram, manusia orang yang menyembah terhadap Allah, Allahu Akbar, diletakkan di dalam dada. Ini ada ruh rauhan kita di sini. Ditafsirkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Kasyifatus Sajahnya, Allahu Akbar mailan ay yasarihi, sedikit condong ke ke belah kiri, gitu ya. Jangan terlalu kiri, jangan terlalu tengah. Allahu Akbar, melebaran bawah dada seatas bujal. Nah itu posisi yang tepat menurut Imam Nawawi. Jangan ulasan naik-naik. Ada tuh Allah Akbar, tidak ada Allahu Akbar, gitu ya. Nah itu kan kita udah diajarkan oleh Imam Nawawi, sebaik-baiknya bawah dada, atas bujal, pusar kita, gitu ya, di tengah. Tadi ayat yasarihi mailan, sedikit condongkan ke belah kiri, karena di belah kiri kita ini ada mudghah, ada qalbu yang harus kita jaga, harus kita teguhkan, gitu ya. Itu posisi yang baik. Ada lagi pas takbiratul ihram. Kalau laki-laki, antara laki-laki dan perempuan itu kan beda. Kalau laki-laki harus sampai tangannya ke daun telinga yang paling bawah. Allah. Jempolnya
harus sampai ke daun telinga yang paling bawah. Allahu Akbar, itu posisi yang pas menurut Imam Nawawi. Ada lagi kalau perempuan itu jangan terlalu sampai sini, hanya batas buah dadanya susu. Allahu Akbar. Tapi zaman sekarang kadang-kadang dibalik, lelaki mau hayang sakadek, awewe mau paling kieu. Ih bener, laki-laki masih jalan, yang lain mau udah berdiri tegak, sholli fardhu maghribi, Allahu Akbar, dia mau jalan, Allahu Akbar. Ih gagah amat sholat, gimana mau khusyuk niatnya di mana ya saya? Kalau mah Allahu Akbar, gagah ya udah menggambarkan. Padahal disuruhnya itu sudah berdiri tegak, bacakan niat sholli fardhu maghribi ila akhirih, Allahu Akbar, supaya tercipta qasdu ta'il. Kalau itu orang ketika jalan langsung Allahu Akbar, langsung takut, gimana mau nggambarnya? Ada lagi perempuan yang bagusnya tadi susu itu Allahu Akbar. Gitu ya. Nah inilah resikonya kalau kita tidak mengkaji fikih. Gitu ya. Buat telinga Allahu Akbar. Gitu ya. Nah inilah sebelah kiri. Itulah para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ketentuan-ketentuan fikih yang kita terapkan. Lalu bagaimana Pak Ustadz untuk orang yang memang luar daripada kita? Ada orang memang di dada tapi dia dibesarkan. Ada orang yang pas di dadanya. Udah, kalau mempunyai referensi masing-masing jangan kita ributkan. Yang penting kita berlandaskan dalil, berlandaskan guru-guru kita aslafun soleh, bahwa kita disuruhnya itu ngambil yang tengah-tengah, yang belah kiri. Itu yang kita pakai. Gitu ya. Memang secara hukum itu hanya sunnah hayat. Meskipun bapak umpamanya seperti ini Pak, sholli fardhu maghribi ila akhirih, Allahu Akbar, tidak diangkat, Allahu Akbar, sah aja Pak. Karena itu mengangkat tangan itu sunnah hayat. Sunnah hayat itu pernah kita jelaskan, ciples seperti manusia itu memakai baju. Lihat, kalau manusia memakai baju yang rapi, apalagi mahal, itu terlihat gagah. Tapi jajal ada manusia pakai baju enggak, pakai kaos enggak, ditambah jalan-jalan dari seserian, jelmainan karena gitu ya. Nah itu gambaran untuk orang yang tidak menggunakan sunnah hayat. Boleh, bukan kayak ibadah Pak anak. Dokulin besa dah. Sholli fardhu maghribi, Allahu Akbar. Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ogah ngangkat dengan gitu ya. Nah berbeda dengan sunnah abad. Kalau sunnah abad, ketika kita meninggalkan sunnah diganti dengan sujud sahwi. Salah satunya tahiyat awal, doa kunut ketika sholat subuh, gitu ya. Itulah para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita sehat wal afiyah di dunia wal akhirah, bi barakati umil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.